Halo sahabat Lavender, ketemu lagi sama Kak Saat. Kali ini kita akan bahas bukan soal-soal ya, materi-materi tentang PPU atau pengetahuan dan pemahaman umum. Jangan sampai salah nih, karena ada PU dan PPU. PPU itu pengetahuan dan pemahaman umum. Pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, PPU ini soal yang harus dikerjain lumayan cepat karena ada 20 soal, tapi waktunya cuma dikasih 15 menit. Jadi satu soal kalian nggak boleh lebih dari 1 menit seharusnya. Walaupun kita tahu ada soal-soal yang lebih panjang, perlu dianalisis lebih jauh, tapi rata-rata kalian nggak boleh lebih dari 1 menit mengerjakannya. Baca soal sedikit langsung bisa dikerjakan. Tapi materinya apa sih PPU itu? Bedanya apa sama PBM sama lainnya gitu. Nah, PPU itu di sini ditulis dia menekankan ke konsep bahasa yang verbal. Jadi lebih banyak ngomongin tentang bahasa, informasi, sama konsep-konsep verbal. Konsep verbal itu apa? Konsep verbal itu ya kayak kalian baca terus sesuai nggak nih bacaannya sama apa namanya sinonim atau sama kesimpulannya gitu. Dan juga sinonim-sinonim nih kayak pengetahuan verbal itu kan termasuk teman-teman tahu nggak makna kata ini itu sama kayak kata yang mana gitu. Jadi materinya utamanya itu ada sinonim, ide pokok makna dan ide pokoknya. Jadi biasanya kalau SMA teman-teman atau SMP itu cuma ditanya ide pokoknya apa dari paragraf ini, kalimat utamanya apa, itu cuma ngecek kalimat pertama, kalimat paling bawah atau apa. Tapi ini ide pokok dan maknanya apa, jadi lebih disaring lagi gitu. Kemudian makna kata, jadi banyak tuh kayak kata ini artinya apa. Itu kayak soal bahasa Inggris sebenarnya, tapi banyak di PPU ini. Kemudian kesesuaian wacana tadi, hubungan antar paragraf juga ada. Jadi kalau hubungan antar paragraf ini berarti paragrafnya panjang, teman-teman harus cek ini berhubungan apa enggak, ini paragraf rumpang atau paragrafnya nyambung apa enggak nih sama kalimat yang dua atau tiga paragraf yang di atas gitu. Nah, kemudian kalimat logis sama perbaikan kalimat ini juga banyak nih di PPU. Jadi nanti misalnya ada kalimat panjang, kemudian oke, ini kalimatnya udah pas atau belum, udah cocok atau belum. Jadi teman-teman harus paham tuh SPOK, kalimat efektif, gitu-gitu itu ada di pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, ini kalau teman-teman cek di contoh soalnya di SNPMB itu ada tuh, seperti biasa di contoh soal di SNPMB tuh selalu ada satu bacaan, nanti pertanyaannya bisa macam-macam. Nah, salah satunya adalah di sini dia kayak cuma nanya bentuk kesehatan, kean itu artinya sama kayak apa gitu. Jadi ini ngomongin sinonim, tapi bukan sinonim di katanya. Bisa aja sinonimnya di perlakuan, imbuhan, atau imbuhan dan akhirannya. Ini kesehatan kan kata dasarnya sehat. Dia kean, itu sama kayak mana? Kelautan, kepulauan, kekecilan, kediaman, atau kesejahteraan. Nah ini itu yang salah satu contoh soalnya. Jadi dia nyari, ditanya maknanya yang mana, makna yang sama yang mana nih. Ini sinonimnya bukan lagi sinonim kata, tapi sinonim maknanya yang mana gitu. Oke, itu aja untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum. Mungkin tips dan trik lainnya ya, tetap teman-teman bisa aja baca ini cuma mengeco, baca ke langsung soalnya dulu. Tapi kalau memang butuh bacaannya, ya teman-teman harus bisa tuh skimming, baca cepat, cek kata kuncinya gitu. Kalau misalnya ada angka-angka, misal kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, itu biasanya udah dinomorin tuh 1, 2, 3. Fokus di kalimat yang ditanya sama kalimat sebelum atau kalimat sesudahnya. Biasanya konteksnya cuma di 3 kalimat itu. Jadi nggak terlalu akan jauh-jauh gitu. Jadi dipelajari lagi, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Bisa nih PPU ya, walaupun skornya misal tinggi-tinggi 800, 900-an, nggak pernah yang kelihatan sampai 1000. Mungkin ada, cuma nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi bisa dikejar, bisa dipelajarin, siap untuk 1 bulan ini mengejar
materi-materi SNBT. Gitu aja dari Kak Saat, sampai ketemu di video-video lainnya.